Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1366. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tiba-tiba keluar dari tubuh Qingchen, dan itu adalah aura dari leluhur naga Hong Huang. Begitu napas ini keluar, wajah leluhur iblis luo tiba-tiba berubah dan tiba-tiba menjadi pucat. Sementara Molly dan iblis api merah di samping bahkan lebih sulit bernapas di bawah kekuatan ini, seolah-olah mereka akan mati seketika. Tiba-tiba tercekik, seolah-olah mati mendadak di tempat. Namun untungnya kekuatan ini berlalu dalam sekejap dan setelah muncul itu menghilang dengan cepat. Baru kemudian setelah itu Molly dan iblis api merah pun pulih dan lalu melihat ke arah Qingchen dengan sangat kaget. "Naga tua, kamu benar-benar pulih? Tidak mungkin," kata leluhur iblis luo. Ada ketidakpercayaan yang terpancar jelas dari matanya. Leluhur iblis luo dapat merasakan bahwa aura sebelumnya adalah milik naga tua. Kuncinya adalah aura menakutkan itu telah mencapai ranah puncak supreme. Bagaimana ini bisa terjadi? Naga tua itu telah mendapatkan kembali puncak supreme basis kultivasinya. Mata leluhur iblis luo melebar dan dia tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini leluhur iblis luo sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Perlu dicatat bahwa jika Anda ingin kembali ke ranah puncak supreme, Anda perlu mengkonsumsi terlalu banyak energi. Naga kuno tidak kalah dengan dia. Bahkan jika dia membunuh beberapa ahli supreme, dia mungkin tidak akan dapat pulih dengan mudah, kecuali dia dapat membunuh ahli di ranah puncak supreme yang kuat. Namun para ahli di ranah tingkat puncak supreme itu mungkin tidak dapat dibunuh oleh mereka dengan mudah, bahkan di masa kejayaannya. Apalagi sekarang basis kultivasi mereka belum pulih. Tapi sekarang, tingkat kultivasi naga tua itu sebenarnya sudah pulih. Bagaimana cara melakukannya? "Senior, apakah ada penipuan dalam hal ini?" kata Molly. Dia dan Raja Iblis Api Merah juga tampak ngeri dan buru-buru mengirim pesan. Aura barusan begitu kuat sehingga mereka semua merasa tercekik. Ini jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh ahli paling kuat di antara ranah supreme. Namun aura naga leluhur purba itu hanya sekilas saja. Mungkin itu hanya kebohongan bagi mereka. Molly dan Raja Iblis Api Merah tidak percaya bahwa leluhur naga Hong Huang yang mengikuti Qingchen itu telah kembali ke basis kultivasi puncaknya. Apakah ada penipuan? Leluhur iblis luo tampak jelek dan menggelengkan kepalanya. Wajahnya sangat muram. Ini seharusnya benar. Naga tua itu seharusnya telah kembali ke tingkat kultivasi puncak di kehidupan sebelumnya. Bahkan jika dia belum mencapainya, dia tidak jauh tertinggal, kata leluhur iblis luo. Dia berkata dengan suara yang dalam. "Tuan," Molly dan iblis api merah berkata dengan tergesa-gesa. Qingchen sangat pandai menipunya, jadi pikiran pertama mereka setelah terkejut adalah kecurigaan. "Kamu tidak mengerti," kata leluhur iblis luo. Wajahnya nampak jelek. Sebagai dewa dan iblis kekacauan, mereka memiliki metode khusus untuk mengidentifikasi tingkat kultivasi satu sama lain. Tidak hanya dari aura kultivasi, tetapi juga dari persepsi jiwa dan tubuh fisik. Mereka dapat mengetahui tingkat kekuatan pihak lain. Meskipun hanya sesaat, tetapi kekuatan sebelumnya sangat solid dan tidak terlihat seperti simulasi. Tetapi leluhur iblis luo masih tidak percaya. Karena dia ingat ketika dia berada di alam dewa Piantin, naga tua itu terluka parah. Dia jelas hanya memiliki satu jiwa yang tersisa seperti dirinya. Bagaimana mungkin naga tua itu bisa memulihkan basis kultivasinya secara tiba-tiba? Bahkan dirinya, setelah datang ke dunia iblis, dia telah melakukan pembunuhan besar-besaran dan melahap beberapa ras iblis tingkat 2 sebelum kemudian dia bisa pulih ke tingkat kultivasi supreme. Namun dia baru saja pulih ke tingkat kultivasi supreme. Dia masih jauh dari tingkat kultivasi puncak kehidupannya. Itu masih terlalu jauh. Dan tubuh fisiknya belum pulih sepenuhnya. Namun barusan dia tidak hanya merasakan aura tingkat supreme puncak naga tua itu, tetapi juga merasakan aura fisik dari naga tua itu yang sangat menakutkan. Dengan kata lain, naga tua itu telah benar-benar memulihkan basis kultivasinya.
Bagaimana ini mungkin? Senior, apakah kamu sekarang percaya mengapa senior naga tidak bisa muncul? Dengan tingkat kultivasi senior naga saat ini, begitu dia muncul, dia pasti akan menarik perhatian dari leluhur iblis abis. Jadi senior naga untuk saat ini hanya bisa berada di tubuh generasi muda, kata Qingchen. Mendengar itu, wajah leluhur iblis luo tiba-tiba terlihat sangat jelek. Dia hanya mengatakan sebelumnya bahwa naga tua itu tidak berani keluar karena takut padanya. Namun siapa sangka pihak lain tidak keluar karena hal tersebut. Memang benar, meskipun naga tua itu adalah makhluk purba dan dewa iblis kacauan, namun dia bukan bagian dari klan iblis. Oleh karena itu, begitu dia muncul di dunia iblis dengan tingkat kultivasinya saat ini, itu pasti akan menyebabkan fluktuasi hukum surgawi dari alam semesta dunia iblis saat ini. Dan fluktuasi ini pasti akan dapat dirasakan oleh pengontrol dunia iblis saat ini, yaitu leluhur iblis abis. Jadi apa yang dikatakan Qingchen itu adalah benar. Bagaimana naga tua itu bisa memulihkan basis kultivasinya? Kata leluhur iblis luo. Dia tiba-tiba bertanya dengan suara yang dalam, matanya bersinar terang. Tidak, ini sudah berakhir, kata Molly. Dia dan iblis api merah saling memandang, hati mereka tenggelam. Mereka semua mendengar sedikit kegelisahan dalam suara leluhur iblis luo. Meski terdengar tenang, namun nyatanya dia sudah menggigit kail Qingchen. Bagaimana senior naga pulih? Tentu saja dia punya metodenya sendiri. Junior ini hanya ingin memberitahu leluhur iblis luo bahwa junior ini tidak melebih-lebihkan. Memang ada cara bagi senior untuk bisa pulih, kata Qingchen sambil tersenyum. Apa yang bisa kulakukan? Kata leluhur iblis luo. Dia menus dingin. Saya belum bisa mengatakannya sekarang, tetapi jika senior setuju untuk bekerja sama dengan junior, maka junior secara alami tidak akan menipu senior, kata Qingchen secara tersenyum sedikit. Qingchen tahu bahwa sekarang leluhur iblis luo telah mengambil umpan tersebut. Hahaha, apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Kata leluhur iblis luo. Dia mencibir. Ada keinginan di hatinya, tetapi di permukaan dia masih terlihat sangat sombong. Percaya atau tidak, itu urusan senior, tetapi Molly dan iblis api merah sama-sama mengetahui karakter junior. Junior tidak mengaku sebagai orang baik, tetapi junior jelas bukan tipe orang yang tidak memegang kata-katanya, kata Qingchen seraya melihat Molly dan iblis api merah. Jika senior tidak percaya, senior bisa bertanya kepada dua orang itu, kata Qingchen. Leluhur iblis luo pun segera melihat ke arah Molly dan iblis api merah. Di sini iblis api merah pun berkata, dan dia meyakinkan leluhur iblis luo untuk tidak mempercayai Qingchen. Tetapi di samping Molly membenarkan kata-kata Qingchen, memang Qingchen tidak mengambil beberapa tindakan terhadap mereka, karena terlepas dari apakah Qingchen mampu mempertahankan dan mengalahkan mereka, tetapi Qingchen selalu menepati janjinya, dan Qingchen tidak mengambil tindakan terhadap mereka. Dalam hal ini, meskipun Molly tidak menyukai Qingchen, Molly harus tetap mengakui bahwa Qingchen adalah orang yang menepati janjinya. Kamu bilang kamu bisa membantu leluhur iblis luo untuk memulihkan kultivasinya, tetapi tidak ada kebaikan di dunia ini. Dan lalu sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Kata Molly. Dia berteriak dingin. Molly tahu betul bahwa dia tidak bisa lagi menghentikan godaan Qingchen terhadap leluhur iblis luo. Jadi Molly hanya bisa memulai dari aspek lain. Ini sangat sederhana. Yang saya butuhkan adalah kalian bertiga mematuhi instruksi saya dan bersama-sama menampilkan pertunjukan yang bagus, kata Qingchen. Berakting, kata leluhur iblis luo. Dia merutkan kening. Tetapi kemudian Molly mencibir. Akting apa? Itu hanya cara lain untuk mengatakannya. Sebenarnya kamu ingin kami mematuhi semua perintahmu, kan? Kata Molly. Sial, Qingchen melirik Molly. Orang ini sangat cerdik. Tidak heran Molly sampai saat ini bisa bertahan. Jika itu hanya leluhur iblis luo, Qingchen akan dapat menghasutnya dengan mudah. Tetapi dengan Molly itu akan sangat sedikit sulit bagi mereka. Namun Qingchen tidak membantah, tetapi mengangguk. Ya, itu benar, kata Qingchen. Hahaha, menurutmu, mungkinkah aku menuruti semua perintahmu? Kata Molly. Dia mencibir. Apa yang tidak mungkin? Segala sesuatu di dunia ini untuk keuntungan. Selama bermanfaat itu layak dilakukan. Molly, kamu dianggap sebagai jenius. Apakah kamu tidak memahami prinsip ini? Kata Qingchen. Mendengar itu Molly tidak jelek. Dia menyipitkan matanya. Lalu, kamu ingin kami melakukan apa? Kata Molly. Tekan orang itu, kata Qingchen. Dia menunjuk ke arah Raja Iblis Laut. Saat ini Raja Iblis Laut sedang bertarung dengan Lord of the Abyss di kolam gelap.
Selama kamu menekan orang ini, aku bisa berbagi kekuatan kolam gelap di bawah dan kolam asal gelap jauh di dalam kolam gelap bersamamu. Hanya manfaat ini, kamu seharusnya tidak bisa menolaknya kan? Kata Qinchen berkata dengan tenang. Tujuan kalian bertiga datang ke lautan Dewa Iblis kekacauan seharusnya adalah kolam gelap ini kan? Tetapi sekarang semua orang telah terekspos dengan kekuatan kalian bertiga. Kalian ingin merebut kekuatan kolam gelap dari Raja Iblis Laut, itu memang mustahil. Tetapi jika Anda dan saya bekerja sama, itu akan menjadi mungkin. Namun kalian bertiga harus mengambil keputusan secepatnya. Karena Lord Iblis Abyss telah mengetahui berita tentang tempat ini. Saya khawatir dia akan segera tiba. Dan hanya menyisakan sedikit waktu bagi kita. Jika kalian melewatkan kesempatan ini, mustahil bagi kalian bertiga untuk mendapatkan kekuatan kolam gelap ini lagi. Kata Qinchen yang berkata dengan tenang. Namun Qinchen percaya bahwa Lord Iblis Luo dan yang lainnya tidak akan pernah bisa menolak manfaat sebesar ini. Nampak ketiga Lord Iblis Luo, Molly dan Iblis Api Merah semuanya saling memandang. Memang sulit bagi mereka untuk bisa menolak manfaat sebesar ini. Menekan Raja Iblis Laut. Kata Molly, dia juga saat ini melihat ke kolam gelap dan lalu merasakan aura dari Lord of the Abyss. Dan Molly tiba-tiba terkejut. Apakah orang ini adalah orang Qinchen? Ya, itu saat mungkin. Jika tidak, bagaimana Qinchen bisa memasuki kolam gelap? Tapi kapan Qinchen mendapatkan ahli tingkat supreme dari klan iblis? Memikirkan orang-orang kuat dari umat manusia yang melindungi Qinchen. Seperti orang-orang dari klan naga sejati yang juga melindungi Qinchen. Dan sekarang bahkan ada ahli supreme dari klan iblis yang melindungi Qinchen. Molly terlihat tampak sedikit malu. Sial, bagaimana orang ini bisa seberuntung itu? Kata Molly. Pikiran Molly tergerak dan dia berkata dengan suara yang dalam. Namun Molly hanya berpikir bahwa itu adalah orang-orang tentara adil. Karena di dunia iblis ini satu-satunya yang berani melawan Lord Iblis Abyss adalah anggota tentara adil. Apakah kamu tahu juga tentang tentara Jengdao? Kata Qinchen yang merutkan kening dan menatap Molly, matanya berkedip. Hahaha, Molly mengira sepertinya dia telah mengetahui rahasia Qinchen dan mencibir. Nah, Qinchen, saya telah berada di klan iblis selama bertahun-tahun. Saya tahu apa yang terjadi dengan tentara adil. Apalagi pihak lain, saya bahkan telah mengetahui bahwa pasukanmu ada berada di sebuah stasiun, kata Molly. Mendengar itu, Qinchen tidak bisa menahan cemberut. Apakah Anda tahu stasiun tentara Jengdao atau tentara adil itu? Di mana itu? Kata Qinchen. Karena Qinchen tahu bahwa mungkin tentara adil atau tentara Jengdao itu mungkin terkait dengan putri iblis Lian Xinluo yang membawa Chen Shiqi, dan Qinchen tentu saja ingin mengetahuinya. Melihat ekspresi Qinchen, Molly menjadi lebih percaya diri dan ekspresinya menjadi santai. Ternyata ada seseorang di balik Qinchen ini, dan ternyata itu adalah tentara adil. Tidak heran bahwa Qinchen berani menipunya kali ini, maka dia akan langsung menyebarkan informasi tentang lokasi tentara adil dan melihat betapa sombongnya anak ini. Ini rahasia, tentu saja aku tidak akan memberitahumu dengan mudah, kata Molly. Dia berkata dengan kepalanya yang terangkat tinggi. Apakah menurutmu aku peduli? Kata Qinchen yang menus dingin. Tetapi semakin Qinchen berperilaku seperti ini, semakin Molly berpikir bahwa Qinchen ada hubungannya dengan tentara Jengdao atau disebut juga tentara adil. Oke, jangan buang waktu. Cepat, kalian akan bekerja sama denganku atau tidak? Kata Qinchen yang menus dingin. Tiba-tiba Lord Iblis Luo dan yang lainnya saling memandang. Baiklah, kata Lord Iblis Luo. Dia berkata dengan suara yang dalam dan dia setuju. Belum lagi yang lainnya. Tetapi godaan dari kolam gelap ini saja itu sudah layak untuk mereka lakukan. Kalau begitu, dengarkan semua perintahku nanti dan jangan bertindak tanpa izin. Jika kamu tidak mematuhi perintahku dan bertindak sembarangan, maka jangan salahkan aku karena akan mengekspos keberadaanmu di dunia iblis ini. Ketika saatnya tiba, leluhur iblis abyss itu pasti akan menargetkanmu, kata Qinchen. Jika kamu berani mengekspos kami, maka jangan salahkan aku karena berbalik dan mengeksposmu juga. Menurutku, leluhur iblis itu akan sangat bersemangat ketika dia tahu bahwa kamu berada di dunia iblis, kata Molly. Dia berkata dengan ekspresi yang jelek, dia menus dingin. Hahaha, apakah menurutmu aku takut? Di antara iblis ini, aku memiliki anggota internal. Dan di antara manusia, aku juga dilindungi oleh Xiao Supreme. Bahkan jika leluhur iblis abyss itu datang untuk membunuhku, masih ada senior naga yang melindungiku. Jadi saya pikir dia tidak akan bisa membunuhku. Namun pada saat itu saya khawatir itu akan sangat sulit bagi Anda, kata Qinchen seraya melihat Molly.
Molly, kultivasimu meningkat begitu cepat. Kamu telah membunuh banyak iblis yang kuat. Beritahu leluhur iblis abis tentang itu. Apakah kamu tidak takut kamu akan dipotong-potong oleh leluhur iblis abis? Kata Qin-Chen yang mencibir. Dibandingkan dengan ancaman Molly, siapa yang takut kepada siapa? Kamu, kata Molly, dia tampak jelek. Sejujurnya ketika kedua belah pihak akan diekspos, Qin-Chen memang memiliki lebih banyak kartu truf dibandingkan dengan dirinya. Apakah itu ras manusia, klan, naga sejati, atau ras iblis? Ada orang-orang yang melindungi Qin-Chen. Oh, sial, kata Molly. Mereka berdua berasal dari benua Tianwu, tetapi mengapa anak ini lebih beruntung daripada dirinya? Mengapa Molly begitu tertekan? Mereka berdua adalah manusia, jadi mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka? Qin-Chen lalu memandang Molly dengan ringan. Selama semua orang bekerja sama dengan baik, saya jamin Anda akan senang atas kerjasama ini. Oke, ini sudah larut. Silahkan ikuti perintah saya nanti, kata Qin-Chen. Setelah mengatakan itu, sosok Qin-Chen pun berkedip dan menghilang dari sana secara tiba-tiba. Setelah Qin-Chen pergi, Molly dan tiga lainnya segera saling memandang dan berkumpul. Lier, apakah kamu benar-benar ingin bekerja sama dengan anak itu? Kata iblis api merah. Dia buru-buru berkata. Ya benar, kata Molly. Dia merutkan kening. Karena ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama, dan selama ada manfaatnya, mereka mungkin bisa bekerja sama dengan Qin-Chen. Tetapi Molly kembali merutkan kening. Orang seperti Qin-Chen itu dia tahu itu sangat cerdik, dan Qin-Chen itu pasti memiliki tujuan ketika dia tiba-tiba muncul di sini dan menemuinya. Molly berpikir apa tujuan Qin-Chen datang ke dunia iblis ini. Setelah berpikir cukup lama, Molly pun memikirkan sebuah kemungkinan, yaitu Sangguan Wanderer. Molly ingat betul bahwa Sangguan Wanderer itu adalah pemimpin dari sekte iblis ilusi di benua Tianwu, dan itu terkait erat dengan Qin-Chen. Sepertinya ada ambiguitas khusus antara Qin-Chen dan Sangguan Wanderer itu. Mungkinkah Sangguan Wanderer itu adalah wanita Qin-Chen? Kata Molly. Begitu pemikiran ini keluar, Molly langsung tertawa dan pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Hahaha, aku mengerti, kata Molly. Dia sepertinya telah mengetahui rahasia Qin-Chen. Qin-Chen, sekarang aku tahu tujuanmu. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu di depanku, kata Molly. Semakin Molly memikirkannya, dia menjadi semakin bangga. Akhirnya dia mendapatkan kemenangan. Segera setelah itu, Molly, iblis api merah, dan leluhur iblis Luo dengan cepat terbang menuju kolam gelap. Sementara sekarang di kolam gelap, boom, gelombang tak kasat mata muncul dengan tenang. Qin-Chen telah kembali ke kolam gelap. Tuanku, kata Lord of the Abyss. Ketika dia merasakan Qin-Chen, dia sangat gembira. Dia telah bertarung melawan Raja Iblis Laut ini begitu lama tanpa bisa mengungkapkan identitasnya, jadi dia hanya bisa terus bertahan. Saat ini ketika dia merasakan kedatangan Qin-Chen, dia langsung sangat gembira. Setelah beberapa saat, leluhur iblis Luo akan datang untuk mengambil tindakan. Ingat, yang kamu harus lakukan adalah... Qin-Chen diam-diam mengirimkan pesan, dan Qin-Chen diam-diam memberikan instruksi kepada Lord of the Abyss. Mendengar semua instruksi Qin-Chen, Lord of the Abyss membuka matanya lebar-lebar, mendengarkan rencana Qin-Chen. Lord of the Abyss pun mengerti dan mengangguk. Apakah kamu mengingatnya? Tanya Qin-Chen. Ya, bawahan sudah mengingatnya. Tetapi bisakah rencana ini berhasil? Kata Lord of the Abyss. Dia sedikit khawatir. Berhasil atau tidak, itu masalah nanti. Kita tidak bisa mengontrol sebanyak itu, kata Qin-Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam. Baiklah tuanku, kata Lord of the Abyss. Dia memiliki tampilan yang penuh tekad. Tapi ketika Lord of the Abyss melihat dengan tegas, di seberang hati Raja Iblis Laut tiba-tiba tersentak. Karena dia samar-samar telah merasakan jejak bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Tidak, di mana ketiga orang itu? Kata Raja Iblis Laut. Persepsi Raja Iblis Laut atas Molly dan yang lainnya tiba-tiba menghilang, dan dia menemukan bahwa ketiga orang leluhur iblis Luo itu telah menghilang dari persepsinya. Mungkinkah, kata Raja Iblis Laut, dia tiba-tiba menoleh dengan cepat. Samar-samar dia melihat ke arah kehampaan di depannya, dan perasaan krisis yang samar datang dari kehampaan itu. Dan ketika dia melihat ke dalam kehampaan, tanda peringatan di benak Raja Iblis Laut tiba-tiba melonjak, dan boom! Tanpa pikir panjang, Raja Iblis Laut tanpa sadar meninju kehampaan. Dengan raungan, gelombang tinju yang mengepul seperti lautan luas membawa aura supreme yang menakutkan menutupi seluruh kehampaan. Jie. Aku tidak menyangka responmu begitu tajam sehingga kamu bisa merasakan keberadaan leluhur ini, kata
Lord Iblis Luo. Ketika kampan meledak, tiba-tiba sosok muncul dari kampan. Dan itu tidak lain tidak bukan adalah Lord Iblis Luo. Tubuhnya telah berubah menjadi energi iblis dan diam-diam dia bersembunyi dalam formasi sumber iblis tertinggi. Sehingga Raja Iblis Laut pun menjadi bingung untuk sesaat. Dan ini adalah teknik penyembunyian kekacauan dari leluhur Iblis Luo. Sebagai Dewa Iblis Kekacauan, leluhur Iblis Luo masih memiliki kemampuan persembunyian ini. Sangat disayangkan karena dia tidak memiliki cukup kultivasinya. Jadi, dia masih diketahui oleh Raja Iblis Laut. Tekan, kata leluhur Iblis Luo. Dia pun segera melayangkan serangannya kepada Raja Iblis Laut. Raja Iblis Laut pun segera menghindar, tetapi kemudian serangan lainnya tiba-tiba muncul dari belakangnya. Dan itu adalah Lord of the Abyss yang melayangkan serangan. Lord of the Abyss tiba-tiba muncul di belakang Raja Iblis Laut seolah-olah dia telah mengharapkan gerakan dari Raja Iblis Laut. Aura kekuatan iblis yang menakutkan tiba-tiba langsung menembus keluar dari tubuh Lord of the Abyss. Raja Iblis Laut tiba-tiba merasakan jantungnya yang tenggelam dan dia menjadi sulit untuk bernapas. Karena ini adalah penindasan terhadap klan iblis teratas. Kamu memang satu grup, kata Raja Iblis Laut. Dia menggertakkan giginya, dirinya marah dan dia buru-buru memukul balik. Dengan keras dia bertabrakan dengan serangan dari Lord of the Abyss. Tetapi dia mendengus teredam. Meskipun Raja Iblis Laut kuat, tetapi sekarang dia tiba-tiba merasa kesulitan untuk menghadapi pengepungan dari ahli supreme yang kuat, yaitu leluhur Iblis Luo ditambah Lord of the Abyss.